pembahasan perkembangan komputer kali ini, Bu Tintin mendatangkan Bapak Aryawan, Ketua Jurusan TKJ di SMK Nusa Putra. Selamat pagi Pak Aryawan. Selamat pagi Bu Tintin. Nah, sebelum mulai pembahasan, Bu Tintin akan mengawali dengan menerangkan awal perkembangan komputer. Seperti yang Anda lihat di slide, kata komputer itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin computare atau dalam bahasa Inggris to compute, artinya menghitung. Sejarah perkembangan komputer itu diawali dengan kebutuhan manusia dalam menghitung. Alat hitung kuno yang digunakan pada masa Babilonia itu dikenal dengan nama abakus. Sedangkan komputer mekanik pertama dibuat oleh Blaise Pascal. Pak Ari, seperti yang kita ketahui, baik di buku atau di situs, teknologi komputer generasi pertama itu menggunakan teknologi vacuum tube. Sebenarnya, apakah teknologi vacuum tube itu, Pak? Vacuum tube adalah sebuah tabung hampa udara yang digunakan untuk menguatkan sinyal. Pada waktu itu digunakan dalam komputer elektronik. Nah, salah satu komputer generasi pertama yang terkenal adalah ENIAC. Komputer itu dibuat menggunakan sekitar 18.000 vacuum tube. Wah, besar sekali ya, Pak. Ukurannya bisa mencapai satu ruang pertemuan ya. Nah, kalau di generasi berikutnya, komputer kan semakin kecil ukurannya. Teknologi apa yang dipakai pada saat komputer generasi kedua ini ya, Pak ya? Ya, untuk generasi berikutnya, teknologi yang dipakai adalah transistor. Ukuran transistor ini jauh lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi listrik dibandingkan dari vacuum tube. Transistor ini digunakan pada superkomputer IBM saat itu. Betul sekali, Pak Ari. Nah, bagaimana ya perkembangan generasi yang ketiga? Ya, pada generasi ketiga ini, orang sudah mulai menggunakan yang dinamakan IC atau singkatan dari Integrated Circuit. Ukurannya lebih kecil lagi dibandingkan dengan transistor, namun dengan kemampuan yang lebih besar. Pada masa itu, jaringan komputer mulai berkembang. Jadi komputer bersifat multi-user dan juga multi-programming gitu. Artinya dapat digunakan oleh banyak orang dan menjalankan banyak aplikasi. Nah, Pak Aryawan, kalau kita amati, maka teknologi yang digunakan pada komputer generasi pertama hingga ketiga itu makin lama makin kecil ya, Pak? Ya, benar memang. Nah, apakah di generasi yang keempat ini, teknologi yang digunakan juga lebih kecil lagi? Kali ini tidak demikian ya. Yang membedakan kali ini adalah tingkat kerapatan komponennya dalam sebuah IC tersebut. Nah, kali ini kita menggunakan istilah chip. Nah, dalam sebuah chip ada sekian banyak komponen yang jauh lebih rapat dibandingkan dengan IC terdahulu. Untuk jenis yang pertama dinamakan LSI atau Large Scale Integration, itu memuat ratusan komponen. Kemudian yang tingkat lebih rapat lagi adalah VLSI, itu Very Large Scale Integration. Ini memuat ribuan komponen, sedangkan yang paling rapat ini adalah ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Ini memuat jutaan komponen. Nah, tentu saja hal ini meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keandalan komputer. Kita mulai mengenal prosesor Intel. Ya, contohnya chip Intel 4004 yang dibuat sekitar tahun 1971. Menarik ya, Pak. Kita jadi tahu perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ya, saat ini sebenarnya kita memasuki generasi kelima, di mana teknologi yang dikembangkan adalah teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa dinamakan Artificial Intelligence atau disingkat AI atau AI. Nah, ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk robot cerdas. Baik Pak Aryawan, terima kasih telah bergabung dengan channel Informatika Magazine kali ini. Baik, terima kasih juga.